Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Alawiyah dengan NIM 231010930014. Saya merupakan mahasiswa PGSD dari Universitas Geraha Karya Muhammadiyah. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang uji regresi linear berganda. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk kepada praktik menggunakan aplikasi SPSS-nya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu regresi linear berganda. Jadi, regresi linear berganda adalah metode statistik untuk memprediksi nilai variabel terikat atau dependen berdasarkan lebih dari satu variabel bebas atau independen. Metode ini juga digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas tersebut secara bersama-sama maupun parsial. Adapun persamaan regresi berganda, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. A itu adalah nilai konstanta, sedangkan B adalah angka konstanta pada kolom B. Kolom B itu akan kita lihat pada hasil dari aplikasi SPSS yang akan kita gunakan nanti. Adapun juga kriterianya, angka yang digunakan pada kolom B di mana konstan menunjukkan nilai konstanta A, sedangkan perhatian orang tua itu variabel X1 dan kompetensi kepribadian guru X2 menunjukkan nilai koefisien regresi atau B. Kesimpulan hasil pengujian di atas akan ditulis dengan yang pertama, yaitu jika variabel perhatian orang tua atau X1 dan variabel kompetensi kepribadian guru atau X2 bernilai 0, maka nilai hasil belajar siswa sebesar terdapat pada kolom nilai B. Lalu yang kedua, jika variabel perhatian orang tua atau X1 naik sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai variabel hasil belajar siswa atau Y sebesar pada kolom nilai B. Lalu yang ketiga, jika variabel kompetensi kepribadian guru atau X2 naik sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai variabel hasil belajar siswa atau Y sebesar pada kolom nilai B juga. Lalu pada regresi linear berganda ada juga tahapan pengujiannya. Ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu uji T atau parsial. Uji ini menilai apakah masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dan adapun kriteria pada uji T yaitu jika T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Begitupun juga sebaliknya, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya variabel X tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Lalu yang kedua yaitu uji F atau simultan. Uji ini menilai apakah semua variabel bebas berpengaruh bersama-sama terhadap variabel terikat. Untuk kriterianya, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, artinya variabel X1 dan variabel X2 memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Begitupun juga sebaliknya, jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, artinya variabel X1 dan variabel X2 tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Lalu yang terakhir yaitu koefisien determinasi atau R-square. Uji ini melihat presentase variasi variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh variabel bebas. Untuk kriterianya, besarnya pengaruh X1, X2 terhadap Y adalah sebesar berupa dalam bentuk persen. Nanti sisanya didapat dari 100% dikurang dari besar yang kita dapat. Nah, sisanya itu adalah variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dalam pengujian regresi linear berganda ini, kita membutuhkan yang pertama yaitu tabulasi data.
Sini saya sudah mempunyai tabulasi data. Ada 3 tabulasi data, yaitu perhatian orang tua untuk S1, yang kedua kompetensi kepribadian guru untuk S2, dan ketiga hasil belajar siswa untuk variabel Y. Lalu di sini kita copy di bagian totalnya pada setiap variabel, kita copy semuanya, lalu kita masukkan aplikasi SPSS. Di sini sudah saya masukkan. Lalu di sini kita perlu mengubah var00 ini ya. Kita buka variabel view, name-nya kita ganti menjadi x1, di bawahnya x2, bawahnya lagi y, variabel y. Untuk labelnya boleh diisi sesuai dengan variabel masing-masing. Nah, di sini labelnya. Setelah itu kita buka lagi data view. Sudah berganti ya ini. Lalu kita klik analyze, regression, linear. Untuk variabel y kita pindahkan ke atas, variabel x kita pindahkan bagian bawah, independen. Sudah, setelah itu lalu kita bisa klik OK. Kita tunggu keluar hasilnya. Hasil ini bisa langsung kita copy ke Word. Sini saya sudah mengkopinya. Sini judul saya pengaruh perhatian orang tua dan kompetensi kepribadian guru terhadap hasil belajar siswa ya. Kita copy semua yang sudah kita uji tadi dari aplikasi SPSS. Kita copy satu-satu. Caranya yaitu klik di sini sampai ada tanda panah merah, baru klik kanan, lalu copy as, bisa Excel Beef ya, baru kalian masukkan ke Word. Ini saya sudah mengkopinya. Jadi untuk persamaan tadi, ingat tadi persamaannya Y sama dengan B1X1 ditambah B2X2. Jadi untuk nilai A-nya itu terdapat pada kolom ini baris konstan, kolom B ini nilainya. Maka bisa kita tulis Y sama dengan 57,541. Lalu untuk B1-nya yaitu pada perhatian orang tua, nilai pada kolom B yang ini minus 0,72. Berarti bisa kita tulis ini minus, karena di rumus itu plus kalau hasilnya positif. Jadi minus 0,072. Begitupun juga dengan kompetensi kepribadian guru minus 241. Berarti kita tulis minus 0,241x2. Untuk narasinya bisa kita salin saja yang tadi. Angka yang digunakan pada kolom B di mana konstan menunjukkan nilai konstan A, sedangkan perhatian orang tua X1 dan kompetensi kepribadian 2 X2 menunjukkan nilai koefisien regresi B. Kesimpulannya bisa kita tulis yang tadi juga. Tinggal kita masukkan saja nilainya sesuai dengan persamaan sudah kita tulis. Ini untuk kesimpulan pertama, ini untuk yang kedua, dan ini untuk yang ketiga. Kita masukkan saja besaran jumlah yang kita dapat. Lalu untuk pengujian T bisa kita lihat lagi pada tabel T di sini. Ini adalah nilai T-nya untuk pengujian T. Jadi sampelnya, rumus dari sampel yaitu N dikurang K. N itu adalah jumlah responden. Tadi jumlah responden saya yaitu 30 dikurang K. K itu yaitu banyaknya variabel.
variabel saya ada 3, jadi 30 dikurang 3 sama dengan 27. Lalu untuk mengetahui nilai T-tabelnya, di sini saya sudah menyiapkan tabel T-nya, tabel T distribusi. Tadi pada angka 27, kita lihat di sini pada kolom 0,5. Jadi nilainya yaitu 1,70329. Nah, dari tabel T. Tabel T itu bisa kalian download saja, cari di internet. Lalu pengujian T X1 yaitu T hitung minus 541 ini ya. Minus 541. Sedangkan untuk X2-nya itu minus 1,542. Langsung kita tulis saja di sini seperti ini. T hitung yaitu minus 0,541 untuk X1-nya perhatian orang tua, X2-nya itu minus 1,542. Untuk T-tabelnya yang tadi kita lihat pada tabel T yaitu sama 1,70329. Sedangkan untuk narasinya yaitu variabel X1 jika T hitung besarnya minus 0,541 dengan T-tabelnya yaitu 1,70329, berarti T hitung kita kecil dari T-tabel. Jadi artinya variabel perhatian orang tua itu tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Lalu untuk X2, T hitungnya minus 1,542, kecil dari T-tabel 1,70329. Artinya variabel kompetensi kepribadian guru atau X2 tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Kenapa dia lebih kecil? Karena hasilnya di sini minus. Jadi dia lebih kecil dari T-tabel. Lalu untuk pengujian F, kita lihat pada tabel ANOVA-nya. Tabel ANOVA bagian sini, kolom F. Nah, itu nilai dari F-nya ya, pengujian F. Sampel sama seperti tadi, rumusnya juga sama, N dikurang K. Jadi di sini sampel saya 30 dikurang K banyak variabel. Jadi 27, kita lihat pada F tabel. Di sini saya sudah memiliki F tabel. Di sini kita lihat pada 27, kolom 27 ini di bagian kolom nomor 2. Karena variabel kita ada 3, di sini N 1, artinya N dikurang 1. Yaitu variabelnya 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi kita ambil di sini kolom kedua yaitu 3,35. F hitungnya tadi kita lihat pada tabelnya yaitu 1,434 dan F tabelnya yaitu 3,25. Untuk narasinya F hitung yaitu 1,434 lebih kecil dari F tabel 3,25, artinya variabel perhatian orang tua atau X1 dan variabel kompetensi kepribadian guru atau X2 tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Lalu yang terakhir yaitu pengujian koefisien determinasi. Kita lihat pada tabel sumarinya. Adjust square-nya yaitu pada kolom ini, adjust R square. Nilainya yaitu 0,29. Berarti kita tulis 0,029. Sedangkan untuk narasinya yaitu besarnya pengaruh perhatian orang tua atau X1, kompetensi kepribadian guru X2 terhadap hasil belajar siswa atau Y adalah sebesar 2,9%. Didapat dari 0,029 ini kita jadikan persen. Nah, sisanya yaitu 100% dikurang dengan 2,9%, didapatlah 97,1%. Nah, nilai 97,1% itu adalah variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi begitulah hasil dari pengujian regresi berganda.